I'm so Swiss Swiss belle. belle. I'm so Grand KI. I'm so Fernwan Aksara. Di Udah Meg. lama tadi disebut gini dah. Muka is goreng dah. I'm Rasin. so Renda. I'm so Padma. I'm so Udah, Ping. Batika. Udah. Aduh. Kita mau lunch di Endofel. Sebelum makan apa baiknya kita berdoa menurut agama. Ya, masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, selesai. Kalau berkali makanan ini. Amin ya Rob. Amin ya Allah. Terima kasih banyak ya. Terima kasih ya Allah rezeki hari ini aku bisa membeli Tomyam. Terima kasih ayah. Suami aku pakai poya-poya. Berasa menghirup chili oil, bro. Paham banget, men. Meninggal lu. Coba apa deh? Jangan takutnya berhenti operasi. Nanti pernah ada. Kelawat. Ping bergetar, Ping. Benerin ah. Bergetar hati you. Biar kayak Korea-Koreaan. Gitu. Kia. Jadi bantu Kia tuh. Lo tuh kenapa sih? Dapat sinyal dari Jam 2. Kabupaten Garut. Ya, Garut apa kata ya? Dengan siapa di mana? Passwordnya? Apa ah? Yang benar. Itu gak bener. Kenapa nggak di lantai? Terus kamu pengen kita rampung. Dahap. Modal ya. Orang-orang setan tuh lihat keren banget. Ntar dong ada bijinya nih. Oh biji siapa nih? Biar Tahu orang aja. Ternyata Meo cobainnya tapi ya. asam banget ya punya Aping ya? Seger men. Oke. Minta bang, minta ya kado. Mau dong. Seberbanyak banyak ininya, bulir-bulir vitamin. Juga enak tapi nggak nyeni gitu loh, Ping. Rasa inget Harry Potter kan? Kalian udah ada inget gak sih? Ingat. Itu gue kan kaget. Kayak anjing. Ya gue beneran gitu. Iya, Ra dulu apa Kia dulu beneran. Gue ingetnya Yara duluan. Kalau emang Kia berarti kan kayak gue mikirnya kok bisa ini nggak pernah bilang gitu. Gue langsung kena. Agak illness. Dulu kita langsung minum-minum aja Ki. Padahal belum deket-deket amat ya? Gue lebih seneng yang buka-buka juga sih. Mantap. Jujur saya bilang, gatal sa. Namanya semer. Satu lagi nih. Satu lagi. Coba tanya perut. Aku tunggu ya dalam waktu sampai jam 3 aku tunggu. Aduh. Pengen diangkat. Pomo. Bismillah. Perih banget kulitnya. Ini mau keluar? Iya, jadi bulir-bulir yang keluar. Karena gue salah teknik pemotongan. Banyak lu. Siapa mau ini? Enggak Aku nggak suka. Kia mau nggak? Gelo ya. Jantung gue berdebar-debar. Ini sebelumnya enggak?
Iya. Sebelumnya kayak Kalau kerupuk ini enak banget dah. Kerupuk panjang udah nggak sih? Kerupuk udang? udah dorok dok. Kerupuk kulit sayang. Gue suka banget ke dorok dok. Makan apa nih? Kalau coy. Foto dong. Ya jidat gue. Bener. Saya mau nggak dikasih siapa-siapain kok. Juga enak banget ya Allah. Kamu ini gak ada bosan aja? Karena 5 kali. Berarti kalian makan ini 4 kali ya? Where's the kue kronologi, Cun? Hah? Where's the kue kronologi? Soalnya kan kemarin gue ini foto, terus ada kronologinya, terus sekarang nggak ada. Oh, where's the kronologi? Iya, kue kronologi. Jangan gue laping. Pacar mah nanti pink. Duh, kenyang aku mah cetan sama pacar tuh. Banyak. Gak ada obrolan gitu. Mengalir obrolannya. Bosan ya? Bosan kenapa? Biar keren dan katakan Mantap deh, mantap. Ini cabenya ini. Nggak nyeni banget ya? Apaan yang nggak ini? Orang Suntang. Cuntang tuh. Mau request esnya dikit juga sih banyak. udah gitu sih, itunya nggak mau ditambah lagi. Esnya soalnya udah. Enggak. Jadi tadi yang donat itu yang dari kita lewatin, ayo kita sih jujur. Dia masih. Yang gerobaknya pink. Belum ada koci anjir. Iya sih, gue dari dulu pengen koci. Bukannya koci 15-an? Gue beneran dikasih udang banyak banget. Emangnya kayak suka malu ya? Iya ya, kelihatan tau. Iya, iya. Enggak tuh. Lu gitu banget, serius. Iya, sumpah. Beda. Ya udah gak usah. Emang kamu suka sama aku gitu? Kalau kata Mang iya, kamu gak usah bilang. Berarti sih Mang gitu. Ya udah kalau gitu aku mau dibikinnya pesan dulu kuahnya selangsung. Pedesnya ngedrok, ini cabai dah. Jujur emang kalau cabai kayak gitu itu dalamnya tuh pedasnya tuh kerasa ya? Oh iya. Tergantung cabainya sih. Kalau cabai pedas, iya kerasa. Kalau yang enggak, cengek. Kalau cabai emang enggak katanya. Iya. Kalau cabai emang enggak. Apalagi yang hijau anjir. Cabai tuh pedes kalau bijinya nggak dibuang. Katanya even cabainya dibuang, even apa sih? Bijinya dibuang juga, kulitnya pedas. Enggak, kulitnya nggak pedes. Atasnya yang pedas mah. Bawah tangkai. Kalau enggak sih serat-serat ikut-ikut di dalam cabainya masih ada itu deh. Ayam tuh belajar banget ya. Nggak belajar banget. Emang dulu tuh kelas 11 belajar. Dan itu aja ya. Kita kasih di SD Ayam. Jujur ya Ayam nggak ngerti sih ya. Belajar Belajarnya cara. Ayo kita lupa. Yang ada yang tahu cuma baca-baca aja. Yang efektifnya gitu loh. Ayam nggak tahu. Dan emak gue juga gak pernah ngajarin gue belajar. Katanya belajar
baca tuh cuma udah kamu baca-baca aja, nggak perlu diingat, tapi baca terus nanti juga pas bakal nggak perlu dihafal katanya gitu. Iya sih emang bener baca-baca doang, tapi dia tuh nanti bakal ingat gitu loh. Tapi aing penasaran belajar teh kumaha. Kalau kata gue ya, belajar tuh kayak kita mengulas lagi apa yang udah kita dapat di sekolah gini. Jadi biar gak lupa, dan gue baru kalau belajar tuh kayak gitu tuh prosesnya. Aing biar di dia udah lupa sih pelajaran. Nggak tahu kan? Bukannya dia nggak ngerti caranya. Cuma rasanya kayak suasana rumahnya tidak mendukung ini untuk Aing belajar. Karena nggak biasa belajar di rumah. Bukan Ping, karena memang Orang rumahnya. orang kita nggak ngebedain kita kayak pekerjaan rumah tuh kita yang megang. Dan kalau menurut gua rumah tuh nggak pernah dipakai belajar, jadi ngerasa nggak cocok aja. Gitu. Kayak gue tuh bingung dari kecil ya. Gue tuh bingung sama orang yang ngomong udah kamu gak belajar aja. Kayak literally all my time kayak has been used buat belajar gitu. Sedangkan kayak keadaan di rumahnya berbanding terbalik. Gue tuh harus nyapu, gue harus ngepel. Maksudnya tuh kayak nggak bener-bener all my time gitu loh. Yang ada di rumah tuh gue pergunakan untuk belajar. Tuh enggak. Mau gue banget aja kayak gitu. Udah kamu mah pas SMP apa SD ya, kamu mah kerjanya belajar, udah sekolah, urusan rumah sama nyari kerja mah bunda. PT aing terapin kayak gitu, aing belajar. Maksudnya itu kayak ya udah aing nggak ngapa-ngapain di rumah, aing sekolah pulang beres. PT aing dicarikan nanti kita beres imani aing cenah mana yang handle. Nggak tahu kan jadi contoh. Sebetulnya Kamu beliau. Sebetulnya kalau kita punya bapak, Ping, kalau kita punya bapak yang di rumah, itu kita bisa take our time. Enggak sih, gue ada bapak, nggak bisa. Indra ada bapak, nggak ada emak, nggak bisa. Ya emang beda-beda sih ya. Jadi di rumah kayak Nggak bisa diandai-andai. berprasangka batur teh kayak Dan yang menurut kamu mah Yang enak menurut kita baik, yang menurut kita baik, belum di orang lain tuh baik. dan biasanya misalkan hidup kita tuh menurut orang enak, padahal mah gimana sih kayak gitu lah. Enggak, ini ngeliat hidup si Aga yang nunggu capek. Keponakan gue cuma satu, adik gue 2 aja gue udah menangis tiap hari, apalagi elu yang punya 19 itu. Jujur gue tuh sebenarnya pusing gara-gara 2 bocah itu doang. Karena kan yang 2 bocahnya lagi ada orang tuanya. Yang kedua itu punya kakak 2 tapi kayak nggak peduli gitu. Jadi gue mikirnya kalau bukan gue siapa lagi yang bakal ngajarin gitu. Tapi kadang gue lagi muak anjir. Tapi gue mikir lagi kayak nanti gue bakal punya anak, hitung-hitungannya belajar aja lah kata gue. Yang penting kita nyebokin aja sih udah. Parenting mah diri sendiri dah. Parenting mah berbelajar. Iya sih, tapi biar ada kayak oh gue gak boleh kayak gini biar anaknya gak kayak gitu. Bisa tahu. Apalagi ke adik kita. Kayak mandangnya tuh ya lu adik gue bukan anak gue. Jadi kayak lu deserve dapetin apa yang gue dapetin dari orang tua gitu loh. Ngerti enggak? bahas dendam ini ya. Tapi kadang gue gak mau mikir kayak gitu Ki, tapi gak kerasa suka kayak gitu gini. Makanya penting banget kan katanya orang tua tuh harus nyontohin yang benar biar gini. Ya itu ternyata beneran ada Gue nih. tuh suka kaget tau. Kayak melihat cara misalkan nih ada 5 orang tua. Nah dari kelimanya tuh bener-bener beda loh. Beda gimana? Beda cara ngedidiknya. Gue melihat itu dari bibi-bibi gue. Kan bibi gue ada 4 totalnya. Bibi gue ada 3, bibi gue ada 1. Nah keempatnya itu tuh cara mendidiknya beda. Ada yang mendisiplinkannya tuh dengan cara ngata-ngatain, ngebuk gitu. Terus kayak ada yang emang anggapnya teman banget nih ke anaknya tuh, kayak lebih dari emak gue. Pokoknya kayak ya udah lu teman gue aja gitu. Jadi kayak
apa pekerjaan gue, pekerjaan lu. Nah, ada juga yang kayak gitu. Makanya gue tuh kayak, gue nggak tahu ya, karena gue ngerasa dari semua anaknya mbah gue tuh yang paling benar ngedidiknya tuh emak gue. Soalnya kayak ngelihat orang tuh kayak, jir, kalau tuh bisa tumbuh menjadi anak yang seperti itu sih gitu loh. Sebenarnya kalau dibandingin sama saudara-saudara orang tua tuh pasti ngerasa orang tua paling benar. Gue juga gitu lihat, mak gue lihat abang gue kayak mak gue yang paling benar, tapi nggak tahu. baik. Mau itu dong Apa? sama. Sebenarnya emang dari didikannya masih itu kita Nggak semua cepat ngerti gitu. Nggak semua dua orang tua sih, tapi orang tua tuh cermin anak. Anak tuh cermin orang tua. Masih takut gue. Ya, Gak mau kayak abang gue, gak mau kayak bapak gue. Siapa yang mau aja? cewek yang mau jir. Apa Gue kayak, kayak iya kayak suka kayak I'll be better than this aja. Iya. Kan gue kenyang anjir. Ini banyak. ada undangnya nggak? Udah kecil. Mana mah beak kuah. Nah, kuah mah panderi anjir. Gak bisa orang udah makanan terus sisa kuah gak bisa gue habisin. Barengan harusnya ya. Iya. Gue juga. Ya. Kalau Gue baru semak itu. lo Enggak dulu. Udah gue dulu. Jadi. Dia mana? gue juga kayak Kia, ada kesannya kok ponakan gue kan amang gue tuh punya anak satu, cowok kan cerai ya, anaknya ikut sama emaknya, terus nikah lagi punya anak satu si Andin itu. Nah, Gue tuh ngerasa sirik banget sumpah ke dia, gue sirik banget karena bukan ekonomi. Kalau ekonomi gue bandingin gue yang lebih di atas lah, walaupun ya mending lah. mending lah daripada abang gue tuh. Tapi kalau keluarga gue iri banget, soalnya dulu gue balik renang sama mereka, gue semotor sama Amang sama si Andin, ditanya si Andinnya tuh seneng enggak bisa renang gitu, pokoknya kayak diperhatiin banget gitu. Terus gue itu beneran nangis anjing di situ. Terus gue langsung marah-marah ke si Andin ya. Ngerti gak sih, kayak gue tuh pengen lu ngerasain juga apa yang gue rasain, ngerti gak? Tapi gue mikir lagi, ini anak tuh jangan sampai ngerasain kayak gue, soalnya gue juga ngerasain sakitnya gimana orang tua cerai pas masih kecil tuh gitu. Itu emang salah banget sih sumpah. Tapi masalahnya di antara sepupu gue yang lain, yang better tuh gue kayaknya. Yang better diperlakuin sama orang tua tuh gue. Jadi gue tuh kadang ngerasanya kasihan belajar. Justru gue kayak pengen berbagi kalau sama gue juga Bisa baik kalau lu baca. iya bisa kayak jadi emak lu gitu. Contohnya sekarang gue yang gak punya akal. Lu apa Ki? Ma apa? Mama aku satu. Padahal aku mau mama apa? Iya. Zaman gue tuh ya, dia gue angkat kayak gini. Sama, sumpah gue juga. Gue gak suka banget kayak gitu, anjir. Ini takutnya malah Serba salah di gue. merusak ekspektasi dia gini, makanya gue gak suka kan gituin. Gue yang soal SNPP aja sama gue udah ngomong kemana-mana anjir. Demi Allah. Sumpah, pas lagi belanja lama. Sama gue kan kerja gitu sih, tanya ada tetangga yang tahu dari gue, terus ketemu di warungnya belanja udah gitu kayak ngomong-ngomong apa gitu, terus tiba-tiba ke gue, iya mana Cina yang mau jadi ini apa sih kuliah pengambil perjalanan. Terus tetangganya ngomong kalau perjalanan mau jadi ini apa namanya, Kereta. bukan anjir, apa Tour guide. namanya, iya tour guide. Terus saya iya bagus kamu mau jadi tour guide sekarang gitu kan. Terus mak gue bilang lagi, tapi SNBP kemarin mah si Aping mah milihnya ilmu politik cuma gitu aja. Gue tuh takut anjir, takut. Gue tuh sebenarnya pengen dibanggain, cuma cara emak gue tuh salah. Dan gue tuh nggak mau planning gue disebar kemana-mana, karena gue takut orang itu
gak suka sama gue dan nanti pas gue gagal ngetawain gitu. Itu sih yang paling gue takut. Buat gue Gue dari segi pacar aja kayak ya gue ngomong kan pacar gue tuh dari keluarga gue. sama lu apa Sama keluarga gue. Anjir. Jaki tuh kerja di mana? Dia juga. Ya keren tuh. Dapat pacar tuh kayak Mbak Ripa gitu. Gue tuh nggak mau digituin. Nanti Tapi kalau orang lain yang di bagus-bagusin di keluarga gue suka sih ya. gue suka emang jadi kayak Jaki tuh baik gitu kan kelihatannya. Tapi ya gue tuh gak sukanya kayak gitu kayak cari pacar tuh kayak Mbak Ripa yang enggak anjir. Nggak mesti loh gitu loh. Gue nggak suka. Gue paling gak suka kalau mau gue udah kayak ayam daging sih ya. Mana nya minat tuh teh terbawakan daging bakakak cina suka kode-kode gitu gue hampir keceplosan kayak bun jangan kayak gitu depan Novias ya, hampir itu. Tapi gue pernah ngomongnya kayak cuy dia belum kerja masih sekolah nggak bakal bisa ngasih apa-apa kata gue gitu. Nggak akan belum bisa ngasih apa-apa gitu. Mau gue suka kayak ayo kesini Jaki gajian kan gitu kayak gitu. Itu lebih takut sumpah. Gue gak suka kayak misalkan nih Jaki maluin gue makan cuma seporsi. Nah itu tuh gue tuh kayak diem ngerti nggak? Kayak gue bilang itu pakai duit gue sendiri belinya karena nanti emak gue suka bilang kayak loh ibu yang ini mana? Ya ini mana? Lagi sih kenapa ya? Masalahnya si Boin aja suaminya diomongin lagi sama bunda gue. Kayak ya teh kemarin kan waktu ada sakit ke uang gue ke adik gue dia ngomong ke Mbak Ika ke tetehnya ya teh maaf ya teh ke gue teh maaf ya teh cina dan buku mahal kan tali pakunci teh loba budak cina iya mah kadi teh ulin mawa sabungkus yang istrinya enggak sih di kamar keluar dia kalian mah meuli atunya cenah cicing naon anu isina loba ame ya tah barudak malakan cenah. Ada masalahnya ya padahal kayak gitu ya. Gue tuh mau ngomong di situ kayak ngomong udah sih bu mungkin rezekinya cukupnya buat istrinya doang mau gue gituin kan. Tapi gue diam, gue nahan di situ. Pokoknya ya Allah gitu. Bilanginnya gimana ya? Nah yang gue takutin malah gue nanti kan jadi orang tua jadi kayak gitu karena kebiasaan dari kecil udah ngedenger yang begitu. iya begitu Tumbuh dalam lingkungan seperti itu. iya bener oke gitu. Ya semoga jangan atau Udah punya anak. maksudnya jangan berpikir seperti itu. Loh, kamu punya anak tuh? Enggak. Sekarang kan enggak kan? Takut lalu. Jadi takut aja kalau gue gitu. Kalau gue punya pacar. Sekarang gue semalam nggak kakak gue teteh kesana sendiri kesananya cuma enggak teteh sama pacar teteh gue bilang gitu kan gue tuh deg-deg sambil deg-degan gitu teh anjing tapi kakak gue langsung jawab kayak oh itu pulangnya hati-hati ya jangan malam-malam gue nggak tahu tadi situ dia marah atau enggaknya terus dia langsung bilang enggak bercanda teteh sama bunda kata gue teh. Emang apa nggak ngebolehin? Bukan nggak ngebolehin yang paling menantang banget gue punya pacar teh Oh iya. dulu 3 tahun deh kalau sekarang. Nah gue nggak tahu kalau gue putus sama Jaki keluarga gue gimana. Kamu mah laki
kayak anjing risih banget sih kalau gitu aja. Kata mama gue mah kalau misalkan udah nih jadi nomor kedua terus jadi kartap, gue usah kawinkan lah si Ripa gitu. Nggak ketawa, cuma gue sedih aja kayak sama gue tuh percaya gitu kan menyet. Udah gue enggak. Dia juga nggak percaya ya. Gue mah lebih takut keluarga sang cowok menghadapi keluarga gue. Iya sih ya, kayak anjir takut gak sih? Soalnya di amang gua pertama aja nikah itu cerainya gara-gara ada cekcok di emak, di nenek gue sama di mamahnya istrinya amang gue. Serem ya. Nggak tahu sih, gue mikirnya sejalan ya. Dan sekarang pun sama kayak gitu, mertuanya kayak tai sekarang. Mertua amang gue. Kayak jadi kan kata kalau keluarga gue tuh sangat menjunjung tinggi kalau cewek. Kalau cewek udah nikah ya udah, lu ikut suami lu, terserah mau kemana aja asal orang tua tahu kabar lo. Maksudnya nggak usah berbakti lagi ke gue, ngerti gak? Karena baktinya udah ke suami aja. Nah sekarang tuh istrinya amang gue tuh gitu, ke nggak gitu sih, maksudnya ke orang tuanya tuh kan kerja mamahnya tuh. Oh iya kerja. Iya kerja, tapi ya gitu, ngerti gak sih, sambil kayak Yang tahu PO. agak nakal gitu pokoknya. Nah gimana nih selingkuh? Iya, cekak cowok gitu sampai pernah ketahuan sama amang gue. Maksudnya mertuanya? Iya. Demi Allah? Iya, sampai ketahuan sama amang gue. Terus itu tuh suaminya emang kayak udah rada kayak gak hidung gitu, kayak stres, ngerti gak sih? Tapi masih bisa komunikasi tapi kayak gak hidung. Nah jadi tuh di rumah tuh bibi gue anjir yang beres-beres istrinya amang gue, ngerti gak? Rumah-rumah mamanya tuh diberesin sama bibi gue, istrinya amang gue. Terus kayak masak nasi juga sama istrinya amang gue. Jadi kayak masih bakti ke orang tua gitu. Tapi malah hampir menelantarkan keluarganya gitu, ngerti gak? Jadi bibi gue menelantarkan sama lu gitu. Jadi ngetawain keluarganya lagi. Oh iya, berarti kalau misalkan udah nikah pengennya mah mau hidup susah, mau punya duit atau enggak, yang penting mah keluar dulu dari rumah keluarga gitu kan. Kita bisa dulu lah berdua. Mau ngontrak mau gimana lah. Pokoknya jauh lebih kau hati orang tua. Iya. Orang tua mah nggak boleh tahu lah susah-susahnya, bahagianya juga. Direct lost contact gitu mama mana. Gue gak mau sih kayak mbak gue yang kayak masih di backing banget gitu sama orang tua tuh. Gue gak mau sebenarnya kayak gitu. Ya itu balik lagi, mau susah mau seneng ya lu semoga seneng terus. Amin, amin, amin. Udah sama suami gue, aku gak tahu sih sama suami apa sama istri. Gue pengennya langsung ke Jerman, ngerti gak sih? Gue kayak sama suami gue langsung ke Jerman. Di sana kita langsung udah kita lupain kerja gitu. Kita udah lupain Indonesia, kayak udah hidup gak pernah di Indonesia aja, udah langsung ke Jerman aja. Enggak, gue pengennya tuh beneran berdua, workaholic, udah gitu loh. Berdua tuh sama-sama kerja, sama gila-gila kerja. Tapi tetap sayang. Ya harus ada gitu ya. Enggak, gue pengen gila kerja, pengen banyak duit. Iya harus tetap sayang, harus ada tetap sayang ya. Jangan kayak kerja gitu. Ya nggak sayang aja. Pengen banget kayak gitu, gue nggak mau kayak sayang udah siap hamil. Gue nggak siap, gue nggak pernah siap. Kayaknya gue juga nggak mau deket orang tuanya, takutnya gitu ya. Takut cepet-cepet. Ya sebenarnya pengen dekat sama orang tua dekat sih, tapi yang enggak Deket banget. iya. Deket banget mau, tapi nggak mau dituntut. Masalahnya ya kalau ada apa-apa gue takutnya kita yang jadi ngebebaninnya ke kita gitu. Harusnya kamu tuh udah ngebebanin mama dari kamu belum lahir. Orang tua ini maksudnya orang mertua. Kamu tuh 9 bulan udah di perut bunda. Sekarang kami menyusahin bunda. Gue sebenarnya nih ya kan gue tuh anak cewek satu-satunya kan. Lu ada kakak gak sih lu?
Ada. Berapa? Satu. Lu anak ke tengah gitu. Terus gue tuh takut kalau misalnya gue belum cukup ngebahagiain bunda gue takut bunda gue tuh bukan mengganggu sih, lebih ke apa ngandelin gue gitu. Jadi gue tuh niatnya gue pengen dulu ngebahagiain bunda gue dulu sampai dia kenyang, sampai gue kenyang gitu kan, sampai seenggaknya cukup lah. Enough gitu. Iya enough. Bun gitu. Dimana waktunya gue harus menikah dan stop calling me. Maksudnya tuh kayak bun udah ya gitu. Sampai bunda. It's time to shine gitu. Gue tuh kayak pengen banget ngomong bun, seandainya teteh nggak bisa bantuin bunda atas kehendak suami teteh. Coba ini soalnya bunda lagi nonton. Tolong hargain keputusan suami teteh dan teteh. Jadi sediain. Karena gue tuh tahu banget Ki, emang gue tuh kalau misalkan kayak ih salahnya gitu tuh sih mending banget itu gitu Ya. terus pusing kira aing udah apa yang kenapa Kan nanti ada ajudan Nafi ya siar. Ada 10 ajudan yang siap menjaga bunda. amin. Gue tuh pengen punya suami atau pengen punya duit yang kayak aduh udah ke Thailand lagi. Gue pengennya kayak gitu. Atau enggak dadakan kayak Aku pengen mango setirai gitu. Beb kita ke US yuk. Aduh Beb, udah di US. Aduh Beb, baju aku ketinggalan. Belanja lagi. Balik lagi aja. Enggak lah. Enggak kayak bosen banget gitu, sampai bosen gitu, sampai bukan napak tilas lagi ke sana. Udah napak banget. Udah ada tapaknya lah. Udah ada di situ, udah ada di Jadi situ. selama ini gue jalan-jalan kesana kemari adalah untuk napak tilas ya. Iya. Gue pernah sih kayak gitu. Ya Allah, yang penting gue udah ngerasain kesini dah. Itu Itu napak tilas. itu napak tilas. Napak sekilas. Padahal liburan yang sebenarnya ada bener-bener mengeksplorasi kota tersebut kan. Iya. Gue kayak yang penting gue udah pernah kesini gitu. Berarti gue udah pernah liburan kesini. Iya. Apa yang lagi bawa koper tuh udah hal yang biasa cuy. Sampai koper tuh udah banyak modelnya. Koper tuh udah nggak kita bawa, kita cuma bawa tote bag. Oh iya, bener. karena kan malam. Iya. Pulang Karena kan pergi. malam pergi. Iya. Mau yuk. Tapi kayak Aduh, tapi ternyata cuma pakai tas kayak Jahro doang. Kebut deh. ke Disneyland yuk. Iya. Yang mana di Hong Kong? Jepang. Emang lu di mana sayang? Hong Kong, Singapura. Nggak tahu. Di sini kan yang Jepang. China ya? Kayak kita di Tokyo. Disneyland Tokyo. Tapi gue pengennya tinggal di Jepang. Tapi kayak Jepang juga orang-orangnya bacot sih. Makanya Jepang Tinggal. katanya mah bodo amatan anjir. Iya sih, Katanya sih. penyelamatan. Tapi kayak gue nggak tahu sih kalau misalkan gue tuh bakal bisa survive gak sih kalau misalkan tinggal di negara orang. Kayak gue tuh bakal bisa untuk kayak makan tuh kayak nggak mesti makan makanan di sini kayak nasi bebek gitu. Ih, gak bisa tahu. I will survive Sebenarnya ya. untuk survive kita masih bisa, tapi untuk makanannya Iya, itu tuh susah. beda banget. Beda banget. Gue aja kayak makanan di sini tuh milih-milih gitu lagi di sana yang kayak udah jelas-jelas itu bukan makanan gue, bukan lidah gue. Kayak gue bisa sih. Bisa sih. Nanti gue buka catering emak gue. Keren aja nggak ke Jepang coba. Mana yang mau jualan nasi box US. teh? Ah, nggak sebesar ya sekolah lagi di sana. Rice Mana yang box. masuk Enhai mana orang jualan di Enhai. Rice ball, eta sia Iraha juga enggak. Wah, emang udah gak sabar sih meninggalkan Indonesia. Bogor ninggalin Indonesia, ninggalin Karawang lah ini terus kayak ya Allah kapan aku ninggalin Karawang. Aku nggak mau
aku pengen sukses lewat jalur apa Ulah aja, sok cantik-cantik enggak sih nggak ke Indonesia asal halal, tapi aku tuh nggak mau di sini, ngerti gak? Suksesnya pengen nggak apa-apa lewat sini asal sukses, tapi sebisa mungkin aku pas udah sukses di sini ya pindah gitu. Iya. Nggak mau di Karawang. Jaki tuh gak mau pindah katanya, gak mau ngekos, gak mau pindah. Hah, kenapa? Katanya enak kalau di rumah kan makan udah ada gitu. Maksudnya kayak bukan, maksudnya tuh kayak dia tuh nggak bisa buat kayak dalam sebulan tuh gaji tuh udah mesti buat kos, udah mesti buat pokoknya kayak emang itu tuh uang-uang yang dikeluarin kalau lo tuh merantau gitu, dan dia tuh dia ngerasa nggak bisa dan nggak mau. Terus kata gue kayak aneh ya. Kades ya, sejak buyut monyet tuh. Kayak apa-apa tuh harus diasongin mulu. Oh iya. Kayak gue tuh, gue benci banget sama gue, kayak kopi harus dibikinin. Enggak, kalau kayak gitu mah enggak lah dia. Udah bekas kopi teh nggak pernah dikumbah aja, yang ditaruh di tempat cuci piring aja lah minimal. Ya, tapi dia bisa masak sih. Iya. Maksudnya kayak dia tuh kalau misalnya tiba-tiba cuma dia sendiri yang di dunia ini, dia itu bisa survive gitu loh istilahnya. Tapi dia tuh nggak mau jauh dari ibunya. Gak tau sih itu buyut gorila. Gue juga gaya sama si Sophia aku bisa ngepel. Kadang Iya, gue kayak bisa. bilang, aku mau beres-beres rumah dulu ya, kata Jen gitu. Bisa nyetrika, Cuk. Enggak sih kalau nyetrika dia. Aku Bener mau banget, nyetrika anjing. dulu ya, katanya. Mantap amat. Terus kata dia, Soalnya itu saya ya gue gak mau lepasin Novias rasanya. Tapi itu kan emang nggak boleh dilebih-lebihin. Itu basic life skill. Betul. Nggak boleh. Tapi kan laki-laki jarang ada yang bisa. Iya. Bukan jarang ada yang bisa ya. Juga Jarang ada. yang mau. Bisa. Tapi nggak mau. Bisa. Ya Allah, ngepel man. Disrut. Jadi bisa goblok. Iya, kalau ngepel sasapu ya lah sasapu. Beberes ya atau disapu, diberesan eta sampah, dipicen, bapak aing lah harus sih. Bener anjir, masalahnya di rumah gue cowok ada 2 nih yang masih muda. Sampah ge kudu si Najwa nu micin anjing. Satu kangen imah bayangkeun. Gue kesel banget sih di situ, maksudnya kayak sawang-sawang anjir. sawang-sawang bantuan kayaknya Iya. itu diawas-awaskeun dibersihan henteu anjing ngegemu hungkul. Aing nu hiji mentang-mentang geus gawe. Jadi rasa aing gawe yuk, aing libur kudu ulin. Ada kudu rehat sejenak gitu dari apapun. Nah, sejenak lanjut. Ada anu hiji emang sih bantuin jualan, tutup jam 3, jam 2, geus molor, udang-udang jam 2, jam 3 sore. Ngadorong roda nepi ka jam 5-an, Ya kan lah, ada gaji. Geus Itu doang. Terus kan langsung kieu, teu bisa diganggu nepi ka pentingna deui. Deui. Ya kita berminta. Apa sih cowok-cowok gitu Beli nasi goreng di kudu si Dapi, cik aing mah lempang anjing, mana teh boga suku. Lempang. Bentar ya Beb, nyuruh Dapi dulu. Dapinya belum pulang dari masjidnya. Enggak, sekali seorang Iya. Nah sih. Enggak, katanya adek-adeknya suka disuruh karena emang kan dikasih duit ya. Tapi kayak ini Aisyah gitu namanya. Ini ya sorangan. Tapi ibunya juga keras padahal mah ya. Aing mah kalau jadi jaga mah beneran pengen keluar ya. Soalnya Soalnya sih kenapa sih? gak tahu sih, menurut gua keras ya karena Jaki tuh sholat nih, sejadahnya nggak diberesin. Bodoh sih bodoh. Sejadahnya nggak diberesin. Minum susu bahe karena sajadah ditaruh gitu dan nunggu. Nah eta nah mesin cuci. Dia ngomong, "Bu, itu susu tadi tumpahin." Udah, pas lagi tidur, itu tuh lagi sleep kok sama gue, makanya gue tahu. Pas lagi tidur tadi gebrak-gebrak mejanya. Zaki, woi itu kenapa sejarah? Serius? Bener langsung di mute kan itu telepon. Terus langsung kayak, kenapa Beb? Itu tadi marah-marah ibu. Tapi kayak beneran kayak, Zaki, woi, Zaki, gitu kayak. Jadi gue kena mental. Gue takut aja. Gue nggak biasa hidup sama orang tua yang kayak gitu sih, sumpah. Jadi gue kalau ngedenger itu takut. Tatar aja. Iya, gue kan biasanya kalau kita ngapa-ngapain yang sekiranya emang udah harus dicuci segera ya tinggal diputer doang itu masih cuci ya. Dia masih cuci ya. Hanya Lu ada
denger langsung gue yang di chat aja udah deg-degan anjir. Masalahnya kemarin dia di telepon nih, gak diangkat sama dia. Tau kan WA tuh kayak ada slide matiin, ngangkat sama chat. Dia ngangkat chat sampai teleponnya mati, terus dia, kenapa bu, katanya, kenapa gitu doang. Kakak, kamu di mana sekarang? Gue ngebayangin kayak nadanya gimana ya. Kakak, kamu di mana sekarang? Kakak, kamu di mana sekarang? Kayak gitu. Gue overthinking di situ anjir. Di chatnya tuh udah jadi kayak nada emaknya belum tentu kayak gitu, tapi lu udah Iya, gue tinggi udah gitu overthinking nadanya. duluan. Mana kayaknya intens banget deh, kelihatan kayak lu sama emak lu tuh. Iya Anjir. Kayaknya gue iya anjing, aduh. gue tuh ya Gue cuma cuma mama SMP gue cuma di telepon, gue nanya kenapa, nelfon lagi, udah begitu doang. gue tuh Kenapa? gue tuh kalau sama teman-teman SMP gue juga gitu, kayak gue pengen punya emak kayak lu. Jangan mau punya emak kayak gue. Nggak mau sih aku. Maksudnya kayak emak gue. Iya nggak mau, karena lu udah cerita jelek-jeleknya tadi Ping Ping. Anjir. Kalau lu cerita yang senang-senang doang, gue mau. Iya, karena teman-teman SMP gue tuh lihat yang senang-senangnya doang. Apalagi emak gue kan sampai masuk bikin grup tuh dulu ya, gue ulang tahun 16 tahun apa 15 ya? Pas SMP tuh. 15 anjing. Pokoknya SMP, masih habis video. pokoknya SMP aja. Pas kelas 3 mau masuk SMA. Itu tuh emak gue tuh bikin grup sama mereka nih tanpa gue ngucap apa sih namanya? Merencanakan ulang tahun gitu. Terus udah kayaknya mereka lihat di situ deh. Kayaknya jadi pengen. Aku pengen deh punya orang tua kayak bunda kamu. Nothing can kill me like you do. You go straight to my heart. You promise me to believe. Nothing can cause you. Jadi kalau lihat yang senang-senang mah, Enggak mau punya orang tua kayak Bude sih. Lucu ya. Lucu, gampang gitu loh masuk buat ngobrol sama gue yang kayak baru pertama kali ketemu. Dia tuh udah bisa kayak mencairkan suasana. Udah sih guru bukan sih? Iya, gue SD. Maksudnya tuh kayak dia tuh ngobrol tuh nggak pernah Monoton gak gitu monoton dan nggak menyinggung gue gitu loh. Ataupun emang itu gue pintar cara menyikapi dia gitu loh. Emang dia sampai bilang gue mannernya bagus karena gitu ke Jaki. Gue suka kayak Makasih Ibu Des. ngasih Budes. Nah terus sih Aing kayak udah one step closer aja sama Jaki kayak udah. Tadi takut-takut, sekarang udah one step closer guys. Kita tinggal nunggu nih siapa yang mendahulukan nikahnya bukan meninggal ya. Ya. Ya Kalau kalian mau menghilangkan fakta bahwa dia buka-buka cepet nikah anjing. kalau kata kalian siapa yang bakal cepet nikah? Indri apa? Ya gue juga realize kalau gue tuh bukan cepet nikah, tapi gue gak mau. Gue gak mau dua-duaan. Keibuan gitu loh ya. Gue gak mau nikah. Dan udah paling ini sama urusan rumah tangga. Lu tuh paling matang gak sih? udah gosong benar lagi juga ya. Gue sama Aping tuh kayak masih bocah. Iya, masih labil, masih bisa ngamuk. Labil. Ini lempar lemari juga masih bisa. Kalau ya emang kayak Nggak tahu sih mindset kita emang masih bocah gitu loh. sabar ya, emang masih bisa gitu tipe orangnya ya, nggak tahu sih emang gimana. Yar, parah ya. Lebih jelek ya. Gue juga gak mau lah cepet nikah. Tapi kata lu yang akan cepet nikah. Iya. Di antara teman-teman SMP gue juga kayaknya gue gitu, tapi ya jangan Tapi- lah, jangan dulu. Tapi kalau gue nikah, semoga lu tuh masih bisa tetap ngebahagiain orang tua lu. Iya. Even udah nikah, even udah jangan beranak sih, jangan Iya. beranak. Jangan 3 bulan nikah udah hamil. Jangan, Udah kayak Aduh itu guys, gaji aku 10 hamil. juta, 3 bulan punya anak itu baru kumpul 30 juta dari kapan? Emang kamu nggak makan dari 10 juta itu? Kamu puasa 3 bulan? Sisa 5 juta lah minimal. 15 juta. 15 juta buat apa? Biaya lahiran pun nggak cukup itu. Aduh, kamu mintanya yang bukan UMR dong. 10 juta kan UMR-nya lemburnya 5. Ya, dikit dong. Kamu nyarinya yang gaji pokoknya 20, lemburnya 10.
Enak banget. Anjing gitu banget kita ya. Makanya gue salut sih sama istri, pasangan suami istri yang kayak sengaja nggak punya anak dulu selama bertahun-tahun, 3 tahun kayak gitu, sengaja kosong aja. Kayak Emang kosong gak punya anak? Karena mati apa ya? Emang kok lebih ke menjaga itu juga nggak sih? Nahan nggak sih? Nahan juga nggak sih? Ayo tiap poe itu yang mae kabe naon ge lah. Gue tuh ya pusing kan. Gue pernah tanya ke emak gue, Bun, emang kalau misalkan suami pengen begitu, emang istri tuh harus nurut? Katanya iya, kata emak gue. Istri ngomong. Iya, makanya gue tuh kan di sini tuh dulu pernah cerita sama Jahro sama Azizah, cerita si Ria Ricis yang katanya nggak pernah disentuh, katanya kan nggak tahu benar apa enggak. Di atas sih mau mana? Maksudnya semenjak itu, nah semenjak mulai lahir, nah terus gue tuh langsung mikir, emang kalau udah suami istri itu wajib harus begitu terus apa gimana, ngerti gak sih? Kayak ya udah kayak pacaran gitu gak sih? Nggak usah. Nggak tahu sih, itu pikiran gue sekarang. Nggak tahu sih ya, di pandangan gue kayak man was thinking that we are woman is an object gitu loh. Jadinya kayak rasanya nih pacaran nih, misalkan pacaran buat 2 tahun 3 tahun, kayak selama itu tuh kayak ada benteng nih. Jadi pas nikah tuh kayak kita tuh untuk menghilangkan atau untuk mendobrak benteng itu biar rasanya tuh kayak apa sih orang kita udah nikah kok, apa sih orang kita udah nikah kok gitu loh. Maksudnya tuh buat kayak rasanya tuh kayak lu tuh istri gue tuh bisa apa aja sama lu gitu, lu juga bisa gitu karena gue suami lu gitu. Nah makanya itu menurut gue sih itu yang kalau misalkan cowok lu pada ilmunya belum nyampe, nikah tuh begitu doang, ngerti nggak? Kalau ilmunya belum nyampe, kalau ilmunya udah nyampe kan nikah kan apa sih yang menyempurnakan Islam, yang belum menyempurnakan iman gitu kan. Nah mungkin kayak bapak kampungan atau kayak anak-anak kecil yang kayak masih SMP, masih SMK gitu, yang lebih kecil dari kita tuh belum sampai ke sana gitu loh. Kalau misalkan mereka mau nge-seks atau mau apa tuh, ya udah pikirannya ya udah berumah tangga tuh istrinya nyapu ngepel, suaminya kerja gitu. Jadi kayak gitu, ngerti gak sih? Peranannya tuh udah terbayang di kepala mereka bahwa istri itu bisa loh lebih dari itu dan suami juga bisa lebih dari itu gitu loh. Tapi nggak tahu sih, gue pengennya nanti pas gue nikah, entah itu gue, entah itu suami entah itu calon suami gue, cara berpikirnya udah sama, udah sejalan, udah seperti itu. Ya bener pemikiran sama cuy kalau udah nikah tuh, pemikiran sama. Tapi ya nggak samanya cuma gitu doang. Ya maksudnya kayak pemikir bisa berbagi pikiran aja. Iya. Itu udah syukur banget tau, kayak gitu tuh. Nggak pundung kalau kita mengungkapkan apa yang kita rasakan dan gak yang disuka di dia tuh, nggak pundung. Iya sih, gue tuh butuh banget orang yang kalau misalnya gue udah nada tinggi atau udah ngeluarin nada tinggi, udah ngeluarin nada jutek sinis gitu, dia gak Siap? marah. Hah? Dia Gak marah. kayaknya marah tuh pasti ada aja ya, karena gue yakin 90% orang Indonesia tuh nggak suka dibentak. Tapi mungkin kayak butuh waktu, kayak mungkin dia butuh menenangkan diri dulu, baru dia menenangkan elu, atau dia butuh menenangkan elu dulu sampai lu tenang, baru dia nenangin diri sendiri gitu. Iya, yang kayak gimana sih, maksud gue tuh yang meskipun dia marah, dia juga marah gitu kan, dia sakit hati sama gue, tapi dia tetap mau ngajak gue ngobrol. Gue butuh orang kayak gitu karena gue kalau misalnya udah marah sama orang, kalau misalnya orang itu udah gak mau ngomong sama gue, udah gue gak akan ngomong duluan sama dia sampai orang itunya ngajak ngomong duluan. Gue kayak gitu soalnya. Ya kayak gitu pranikahnya harus diomongin ya. Iya. Sebelum nikah, sebelum hijab, lu kayak gitu tuh harus apa sih dilontarkan gitu lah sebisa mungkin. Dan kita tuh belum tentu dapet cowok yang sebelum nikah bisa diajak ngomongin kayak gitu. Gue mau diajakin itu pranikah dulu sih ya, yang Jadi apa sih nyanyi pranikah.
Tapi gue kayak nikah is not a thing yang bisa dipermainkan sih. Apalagi cuma kayak gampang tinggal cerai Enggak Cuma jangan sebesar apapun masalahnya, jangan sampai ada masalah besar kalau gitu. Iya, jangan sampai. Tapi kan kita hidup kok nggak ada yang tahu kan. Iya, yang tahu-tahu aja lah sekarang mah. Udah mau lulus nih, kita udah harus ngomongin nikah. Anjing, udah gue tolong. Api manusia, please diganti. Geseran Aping. Kemana? Sini, jangan ganggu kerudung gue. Gue pengen punya pasangan yang bisa menggigit. Si Indri. Kan Jaki, sok mijit kaki lu. Iya, maksudnya Jaki. Tapi lebih dari Jaki. Oh, bilang aja aku mau jadi sama Jaki gitu dong. Gitu. Karek oge wawu terus ngomong kalau mau main bilang dulu atuh sama aku cenah. Aduh. Bye bye.